saudara-saudari, Shalom. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami berkumpul untuk dapat memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya ketika kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan sucikan kami. Kuduskan kami, layakkan kami untuk kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan urapi semua hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Dan Tuhan urapi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bersama-sama kami di dalam memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami datang, kami mau memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami sungguh percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Kami percaya pemulihan-Mu, mujizat-Mu terjadi ketika kami memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami sungguh percaya kuasa-Mu besar dan sanggup menghancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali ibadah kita dengan menerima sukacita dari surga. Haleluya. Mari terima sukacita.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacitanya, haleluya, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Rasakan kasih-Nya. Kasih-Nya yang lebih kuat dari dosa kita. Pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan ini hanya untuk-Mu. Haleluya. Nyanyikan sukacita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
datang menyembah Dia. Dia adalah roh, Dia ada di tengah-tengah kita. Kita katakan besar dan ajaiblah karya. Kau adil dan benar dalam segala jalan. Mari kita angkat hati kita menyembah Dia. Haleluya.
Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta pimpinan daripada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan, pimpinan, dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu dan kami percaya kami sebagai umat-Mu, biji mata-Mu yang Engkau kasihi, dan kami saat ini mau datang kepadamu. Biarlah Tuhan ketika kami datang dengan kerendahan hatian di dalam pimpinan Tuhan, di dalam akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami tidak bisa balas kepadamu. Tetapi kami mau Tuhan saat ini mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam kami mau membuka akan Alkitab ini, kami mau merenungkannya, dan kami mau supaya di dalam kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau inginkan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang hina di ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengurapi hamba. Biarlah Tuhan Engkau khususkan sehingga bibir mulut hamba, kata-kata yang keluar dari hamba itu berkenan di hadirat Tuhan. Sehingga Engkau yang berbicara di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua mendapatkan berkat yang daripada Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan ada anasir kuasa kegelapan yang tidak suka akan pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan patahkan dan kami usir di dalam nama Yesus. Dan Engkau jauh-jauh dari kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan akan ada, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memperalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya merasa sukacita untuk kita bersama-sama hari ini, ya dimanapun saudara berada. Tetapi saya percaya kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan kita lebih lagi saat ini kita datang. Saudara-saudara, untuk tema bulan ini adalah tentang kemenangan. Ya, luar biasa saudara-saudara. Pada waktu saya mendapatkan akan bagian ini, ya saya dikontak sama Pak Gembala, ya saya langsung berpikir. Saudara-saudara, pemikiran saya di dalam pikiran saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, dalam masa-masa ini apa yang saya bisa menang? Di dalam masa-masa sekarang ini, bagaimana saya bisa berpikiran untuk saya menjadi umat Tuhan, menjadi anak Tuhan, untuk yang berkemenangan. Malah terlebih lagi di dalam bagian firman Tuhan yang mengindikasikan bahwa seseorang itu pemenang itu lebih daripada pemenang. Wah, ini sukacita sekali saya bilang, wah berarti ketika saya harus menyatakan bahwa saya adalah pemenang, atau saya lebih daripada pemenang, berarti sukacitanya itu harus lebih. Ya, orang yang menang dari pertandingannya ya sukacita, apalagi lebih daripada pemenang, berarti sukacitanya double-double. Ya, tetapi saudara-saudara, begitu banyak yang saat ini bergumul di mana sekarang ini hidup ini sulit. Hidup ini banyak masalah. Beberapa waktu yang lalu malah ada yang bilang sama saya, Pak, saya hidup ini banyak penuh dengan penderitaan. Saya hidup ini kok kayak sepertinya saya sudah bosan sama hidup. Ya, karena apa? Hidup bukannya makin baik, tetapi makin sulit. Bukannya satu masalah selesai, tetapi malah masalah yang lain itu malah lebih lagi. Bukannya ini soal dunia ini bukannya lebih baik, ya ditambah lagi, apalagi sekarang ini tambah lagi Pak. Ya, pandemi virus corona ini tidak berkunjung selesai. Tetapi malah ada mutasinya. Mutasi sekarang sudah ada 2 mutasinya. Wah, itu begitu banyak orang yang bertanya tentang bagaimana hidup ini semakin hari semakin suffer. Semakin menderita.
Ya, berapa waktu yang lalu ada yang bercerita, Pak, saya butuh kerjaan. Karena apa? Saya di kantor saya kena PHK. Istri, anak saya masih harus juga makan, Pak. Gak mungkin saya tidak melakukan apa-apa. Tidak mungkin saya tidak bekerja. Ya, saya harus menghidupi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bagian-bagian inilah yang coba saya ingin menjawab dari presupposisi yang berbeda. Ya, presupposisi yang berbeda di mana begitu banyak pertanyaan yang ingin saya share untuk kita bisa sama-sama memahami dengan baik. Walaupun ya tema saya adalah ya itu victory over suffering. Wah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bergumul bagian ini. Victory over suffering itu adalah sesuatu yang paradoks. Bagaimana seseorang bisa menang di dalam penderitaan? Namanya menang itu adalah ya sukacita. Ya, saudara-saudara, ini konsep orang-orang yang sudah jatuh ke dalam satu bagian abad di dalam bilang adalah modern. Apalagi sekarang ada postmodern. Ya, indikasi yang sangat-sangat menunjukkan akan modern adalah seseorang itu tidak bisa masuk di dalam mengerti tentang yang namanya suffer, menderita, susah. Ya, atau segala sesuatunya kalau misalnya susah itu nggak mengenakan. Ini bukan namanya era modern kalau misalnya masih susah. Masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang menderita. Ini bukan. Karena apa saudara-saudara, saya masih ingat sekali ketika saya bergumul akan tema ini, bagaimana saya flashback akan zaman-zaman saya masih kecil saudara-saudara. Ya mungkin itu zaman-zaman modern ya. Modern itu dulu saya berpikir bahwa kalau misalnya saya nonton televisi, saya harus memasang antena itu di luar. Ya, dan ketika itu harus secara manual itu harus digeser-geser. Ya, saya masih ingat sekali kalau di rumah dulu ada satu televisi yang dulu itu televisi masih hitam putih. Ya, dan langsung bergeser kepada televisi yang berwarna, tetapi masih tabung, begitu ya. Dan itu bagaimana bisa dapat sinyal yang baik ya itu harus naik ke genteng, saya puter-puter, saya teriak-teriak. Gimana? Sudah clear enggak? Sudah jelas tidak? Begitu ya. Wah, saudara-saudara, kalau zaman sekarang sudah eranya digital, saudara. Dulu waktu saya nonton televisi, mungkin saya harus bangun, saya harus menyalakan akan televisi. Sekarang televisi bisa diatur on off-nya. Dulu pada waktu pindah channel saya harus berdiri, saya harus datang ke televisi, saya harus mencet channelnya itu. Tetapi sekarang sudah ada remote saudara-saudara. Wah luar biasa ya. Ya, itu era modern berpindah saudara-saudara. Dulu yang mungkin ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang ada effort yang harus kita lakukan. Untuk zaman modern ini sudah digampangkan. Manusia sudah jatuh di dalam era yang sangat-sangat bagi saya sangat-sangat sudah maju ke depan. Ya, dan di situ ya orang-orang berpikir era modern sudah tidak ada yang namanya menderita. Orang modern itu nggak ada yang susah-susah. Semua sudah gampang. Ya, semua untuk ini sekarang sudah tidak perlu menulis surat segala macam, semua sudah digital saudara-saudara. Atau telepon. Ke luar negeri pun mungkin sekarang sudah bisa FaceTime. Sudah bisa Zoom ya. Sekarang kita juga ini luar biasa saudara-saudara. Ya, ini zaman sekarang yang saat ini orang-orang menuju kepada bagian itu. Saudara-saudara, dan disitulah saya coba berpikir bagaimana orang-orang begitu banyak yang berpikir dan bertanya. Kalau zaman sekarang masih ada yang namanya suffer. Ya, di mana Allah ketika itu terjadi? Nah, hal yang pertama ya yang sering orang bertanya, di mana Allah ketika ini semua terjadi? Di mana keberadaan Allah ketika penderitaan atau derita itu terjadi dalam kehidupan saya? Orang yang percaya, orang yang mengenal kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Mungkin kita harus tahu pemahaman ini, pemahaman yang sangat-sangat dasar di dalam iman Kristen. Jangan sampai kita salah artikan ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi masalah, kita mempunyai konsep yang salah. Ya, contoh yang pertama adalah seringkali ya pertanyaan ini muncul. Ya, Pak, kenapa Allah diam saja ketika kejadian ini terjadi, penderitaan ini terjadi? Kenapa? Di mana Allah? Apakah Allah di surga sana tidur? Ya, tapi karena saya tidak merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan atau apa yang dilakukan Tuhan. Saudara-saudara, mari saya ingin kita sama-sama belajar. Saudara dan saya belajar konsep yang benar. Ya, yang pertama, saudara-saudara, mari kita coba bertanya dalam pemikiran kita. Kira-kira dari mana sih ya semua ini berasal? Dari mana penderitaan ini berasal? Apakah penderitaan ini adalah ciptaan Tuhan? Tuhan yang menciptakan awal daripada penderitaan? Mari kita lihat dan kita bisa menjawab kepada kita pertama-tama dan juga kepada orang lain. Yang mungkin kita bisa menjawab kepada mereka apa yang mereka gumulkan sekarang ini. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, ya, ini menunjukkan pemahaman yang luar biasa ya. Ya, di sana dikatakan bahwa maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wah, saudara-saudara, pemahaman dasar yang pertama ketika kita tahu atau kita berbicara soal yang namanya penderitaan, itu bukan yang daripada Allah yang menciptakan. Karena apa? Allah menciptakan di dunia ini, di muka bumi ini dikatakan sungguh amat baik. Tidak ada yang namanya itu sesuatu yang buruk. Ya, dan disitulah kita tahu bahwa penderitaan ini bukan bagian daripada ciptaan. Ya, berarti apa nih? Ya, makanya di dalam kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 3, ya saudara-saudara, yang ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, nah ini yang saya lihat, awalnya yang namanya penderitaan. Penderitaan itu bukan diciptakan oleh Allah. Tetapi penderitaan itu adalah bagian daripada hukuman Allah ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ini penting saudara. Jadi bagian daripada penderitaan itu, ya penderitaan itu adalah hukuman Allah. Ya, namanya hukuman ya tidak enak ya saudara-saudara. Tetapi ini adalah sesuatu konsep yang benar bagaimana hukuman Allah terhadap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Hukumannya apa itu? Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Di situ saya secara cepat saja. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini satu bagian hukuman daripada Allah kepada Adam. Ya, kepada Hawa beda lagi. Menderita juga enggak? Menderita. Di mana seorang ibu ketika melahirkan dia tidak menderita, tidak adanya namanya sakit. Ya, saudara-saudara, ada permusuhan dengan alam. Saudara-saudara, itu adalah menjadi bagian penderitaan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada yang menarik nih. Ya, yang saya menjadi tema besar ini. Ya, ketika kita bisa menjawab bagaimana kita bisa menang di dalam pergumulan atau di dalam penderitaan ini. Ya, yang menarik adalah Mazmur 90 ayat 1. Saya belajar saudara-saudara dari yang namanya Musa. Musa ini menjadi seorang yang menjadi teladan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini sebagai tokoh besar yang sangat-sangat menjadi sesuatu yang giant science, ya, atau raksasa iman, ya, ketika dia dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Waduh, luar biasa.
Hidupnya saudara-saudara ternyata begitu banyak asam dan garam yang dia sudah lalui. Apa yang terjadi? Di dalam Mazmur 90 ayat 1. Menarik saudara-saudara. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 90 ayat 10 ini menyatakan bahwa, wah luar biasa ya, kesukaran dan penderitaan dikatakan, itu menjadi kebanggaan. Wah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, menarik sekali ketika saya baca bagian ini, ayat ini langsung saya jeglek, langsung saya kaget. Oh Tuhan, ternyata Musa sudah mengajarkan kepada saya. Sekarang Musa juga mengingatkan kepada kita semua. Di dalam hidup ini memang adanya kesukaran penderitaan ini harusnya menjadi satu kebanggaan kita. Bahwa inilah hidup. Inilah kita hidup yang kita lalui. Tetapi saudara-saudara yang harus kita perhatikan di mana Allah tidak bisa dan tidak boleh dipersalahkan karena penderitaan ini. Karena apa? Kembali lagi tadi Karena ini menjadi salah satu adalah hukuman manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ada beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar kalau kita mendalami lebih dalam lagi, wah luar biasa. Saudara-saudara, kita bagian-bagian di gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi, kita setiap hari Kamis ada pembinaan. Apa maksud daripada pembinaan? Pembinaan ini adalah bagaimana saudara-saudara bisa diisi. Kami setiap hari Senin atau Kamis, kami selalu hari Rabu, kita selalu berkumpul setiap minggu. Kita bahas bagian-bagian ini. Kalau misalnya pertanyaan, loh itu kan dosanya Adam dan Hawa. Itu hukuman Adam dan Hawa. Kenapa bisa sampai ke kami? Nah ini saudara-saudara. Kadang-kadang kita putus di dalam pemahaman ini. Kenapa? Minggu lalu sudah dijelaskan tentang dosa. Apa itu dosa? Bagaimana akibat daripada dosa? Salah satunya adalah ini saudara-saudara. Bagaimana penderitaan itu adalah salah satu hukuman yang diberikan Tuhan karena kita jatuh ke dalam dosa. Lah pertanyaannya, itu kan dosa Adam dan Hawa, kenapa kita tidak? Nah ini yang harus kita pahami bersama-sama dan kita sebagai orang Kristen kita tahu pemahaman yang sangat mendasar ini. Beberapa waktu yang lalu saya waktu kuliah ada orang yang bertanya di dalam kelas begitu ada perpindahan mahasiswa, saya mengajar di situ ada seorang, Pak, kenapa saya harus memahami atau saya mendapatkan akan bagian ini? Itu kan dosanya Adam dan Hawa. Dia yang makan sendiri, kenapa dosa kita? Nggak ada hubungannya, Pak. Apa itu original sin yang saat ini juga ada di dalam diri saya? Saudara-saudara, mungkin secara mata, iya benar juga itu kan dulu ribuan ratusan tahun yang lalu. Begitu loh, kenapa sekarang saya juga ini? Dan disitulah yang namanya representatif daripada Adam dan Hawa yang tidak bisa dipungkiri. Secara mengalir sampai kepada kita, keturunan daripada Adam dan Hawa, itu menjadikan kita semua adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saya jawabnya simpel sama orang itu. Kalau Bapak tidak menganggap bahwa dosa Adam dan Hawa itu bukan termasuk dosa, Bapak silahkan sekarang Bapak berdiri, silahkan sekarang buka baju, silahkan telanjang. Bingung dia. Loh Pak, kenapa saya harus telanjang? Ya itu karena akibat daripada dosa. Kenapa harus seorang itu diajarkan kepada dia ketika dia sudah beranjak dewasa? Dia tahu bahwa oh iya, keadaan saya malu nih kalau saya tidak berpakaian. Saudara-saudara, ketika saya setiap pagi, kalau kita pagi kita berpakaian, kita harusnya sadar
Ini pakaian ini akibat daripada apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita tahu yang namanya kalau telanjang itu malu. Kita berpakaian. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ini konsep dasar ketika kita tahu. Oh, ternyata dosa di dalam keberadaan manusia sudah menghancurkan akan seluruh aspek hidup manusia. Dan disitulah yang namanya ada penderitaan juga. Karena apa? Penderitaan adalah bagian daripada hukuman Tuhan. Ya, hukuman Tuhan untuk manusia. Bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Allah tidak dapat dipersalahkan adanya penderitaan. Allah tidak menciptakan yang namanya penderitaan. Memang ini adalah hukuman. Hukuman bersifat tidak menyenangkan. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita belajar, yang kedua adalah penderitaan itu tidak bersifat kekal. Nah, bagian ini ya ketika kita tahu bahwa suatu saat ini akan berakhir penderitaan ini. Hukuman ketika sudah ditebus oleh Kristus, itu hukuman penderitaan itu sudah berakhir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu masa hidup manusia seperti Musa. Ya tadi bicara 70, kalau mungkin ya 80, 60, 70, itu bagian-bagian daripada hidup manusia. Tetapi setelah itu, apakah hidup ini selesai? Tidak, saudara-saudara. Makanya ketika kalau kita tadi berbicara atau kita bertanya, di manakah Allah ketika penderitaan itu datang? Kita jangan seperti orang-orang ateis. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang ateis selalu mengatakan kepada orang-orang, kepada kita-kita, penderitaan itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada. Jikalau ada, kenapa masih ada penderitaan? Jikalau Allah ada, kenapa perang masih ada? Jikalau ada Allah, kenapa masih sakit? Kenapa Allah tidak berdaya untuk melakukan ini semua? Kalau Allah ada, kenapa harus ada virus corona? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini lebih kepada orang-orang ateis yang tidak mengenal Allah dan tidak menyadari atau tidak mengakui akan eksistensi daripada Allah. Kita tidak seperti itu. Jawaban kita adalah justru dengan penderitaan itu tidak pernah terjadi tanpa yang namanya kehadiran Allah. Wah, ini menarik sekali ya. Ya. Kalau kita dasari dengan bahwa Allah berdaulat, Allah yang menentukan, Allah yang sudah mempunyai rencana kekal, ya bukan limited ya. Tadi dikatakan, saya katakan bahwa hidup ini cuma limited. Hidup manusia kita ini cuma berapa puluh tahun sih? Limited sekali. Tetapi kita tahu bahwa di atas segala sesuatu ini Allah yang berdaulat. Allah yang mengatur ini semua. Allah yang mengizinkan ini semua terjadi. Dan disitulah ada rencana Allah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa Allah menunjukkan ini semua adalah rencana Allah. Wah Pak, makin pusing saya Pak. Bagaimana saya bisa menjawab bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada Allah. Bagaimana Allah bisa di sana itu bisa melakukan ini semua? Saudara-saudara, ini yang diungkapkan saudara-saudara. Contoh ya. Bagaimana kita melihat bagaimana Allah bekerja di sana. Dan ketika manusia sudah dijatuhi hukuman dan itu adalah penderitaan, malah Allah bekerja di sana supaya menunjukkan bagaimana eksistensi daripada Allah. Contoh, ya, siapa yang membuat di dalam Alkitab yang melakukan air bah? Yang meliputi seluruh dunia ini dengan air. Siapa yang melakukan itu? Ya, alamkah? Tidak, saudara-saudara. Ketika saya coba cek, ketika saya coba pelajari, dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 17. Coba saudara baca dengan baik-baik. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit ini. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Wah,
Waktu saya melihat ini betul. Harus kita pahami bahwa Allah mempunyai kedaulatan ini semua. Allah mempunyai rencana ini semua. Dan disitulah bagaimana Allah menunjukkan siapa Allah dalam hidup ini. Di dalam dunia ini. Bukan ini saja. Ya, kelaparan. Bagaimana pada waktu peristiwa di dalam Kejadian 41 ketika Yusuf ya dipakai oleh Allah ketika dia Raja Firaun bertanya tentang mimpinya. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Ya betul, itu akan didatangkan 7 tahun kelaparan. Ya, siapa yang mendatangkan? Tuhan sendiri yang menyatakan itu. Tuhan ini yang bekerja di dalam bagian itu. Supaya apa? Supaya manusia sadar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa untuk Yusuf bisa menyelamatkan bangsa Israel. Untuk menyelamatkan supaya tidak ada kelaparan. Saudara-saudara, lebih lagi kematian Kristus. Lihat penderitaan yang terjadi di atas kayu salib. Di dalam dia disiksa, di dalam dia dihukum, di dalam dia di atas kayu salib mati, menderita. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita lihat posisi di dalam posisi pandangan ini? Apa yang terjadi? Bukankah itu adalah karya Tuhan di mana Tuhan sudah merencanakan akan segala sesuatunya? Kristus harus menderita. Kristus harus mati di atas kayu salib. Kristus harus dicambuk. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan. Mungkin pertanyaan, kenapa harus Kristus harus mati di atas kayu salib? Apakah Allah tidak berdaya ketika menyelamatkan manusia tanpa dia mati di atas kayu salib? Jawabannya ya, bisa. Tetapi Allah sengaja melakukan ini supaya menunjukkan kepada kita bagaimana manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan ada hukuman. Hukumannya salah satunya adalah penderitaan. Makanya Kristus untuk melakukan atau menebus, dia juga harus menderita. Sama dan menderitanya lebih daripada penderitaan manusia. Sehingga manusia bisa diselamatkan. Saudara-saudara, begitu banyak konsep-konsep yang dasar. Konsep-konsep yang luar biasa yang membangun iman pikiran kita. Sehingga ketika kita menyadari bahwa kekristenan itu bahwa karya terbesar di dalam anugerah. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita benar-benar serius untuk menanggapinya. Kenapa saya bicara seperti ini saudara-saudara? Begitu banyak orang Kristen yang terus jatuh dalam dosa. Datang ke Pak Pendeta, datang kepada penginjil, minta ampun untuk diampuni, minta lagi diberkati, minta lagi. Saudara-saudara, ya karena dia tidak, salah satunya dia tidak memberi bagian dalam hidupnya. Bagaimana dia mengerti yang namanya penderitaan Kristus. Saudara-saudara, orang kalau mengerti tentang penderitaan Kristus, dia rela untuk melakukan penderitaan itu untuk siapa? Untuk kita, untuk saudara dan saya. Makanya kadang-kadang begitu banyak orang Kristen ya dengan seenaknya jatuh ke dalam dosa lagi, jatuh ke dalam dosa lagi. Karena dia tidak menanggapi dengan serius bagaimana penderitaan ini. Dia tidak menanggapi bahwa benar-benar saya di dalam penderitaan ini saya harus alami karena ini adalah satu hukuman di dalam manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu sudah ditebus oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya teringat sekali lagu yang selalu ketika kalau saya sakit saya mendengungkannya. Apa itu saudara-saudara? Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang menganggap ini adalah satu kesembuhan itu adalah take it for granted. Apa itu Pak Pendeta? Ya, karena mereka menganggap ketika mereka berdoa di dalam kesembuhan itu yang mereka dapat sakit, Tuhan kamu harus sembuhkan saya karena saya adalah umat Tuhan, karena saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan engkau harus sembuhkan, tolong ya Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan kepada kita seharusnya. Ini lagu yang sungguh lagu abadi. Yang dari kecil saya dari GGP, dari lahir GGP, kalau sakit saya selalu nyanyinya itu.
Dan baru saya sadar ketika di perkuliahan, sewaktu saya menyadari ini bagian daripada bagaimana penderitaan itu sudah ditebus oleh kematian Kristus. Sakit saudara sudah ditebus dengan kematian Kristus. Jangan macam-macam saudara-saudara ketika kita menanggapi akan penderitaan Kristus. Jangan macam-macam terhadap hidup kita. Kalau hidup kita terus jatuh ke dalam dosa, engkau tidak menyadari dan tidak menghargai bagaimana Kristus sudah menebus dan sudah menang di dalam penderitaan ini. Karena kita mau bersama dengan Kristus untuk menang dalam penderitaan. Saudara-saudara, makanya kembali lagi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di muka bumi ini. Tidak ada kelalaian Allah. Semua malah penderitaan ataupun kesulitan masalah di balik itu justru Allah hadir dan menjadikan kita menang. Saudara-saudara, Yesaya 45 ayat 6 dan 7. Menarik sekali saudara-saudara. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan yang tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Saudara-saudara, ini menunjukkan sekali ya. Bagaimana Allah yang berdaulat. Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Hidup bisa berubah. Sekarang sudah susah sekali kita melihat akan senyuman orang-orang sekitar kita. Susah sekali kita bisa berjabat tangan. Susah sekali kita bisa berpelukan dengan sahabat-sahabat teman-teman kita. Susah sekali adanya pertemuan gereja. Semua serbanya online, tidak bisa bertatap muka. Ya, tidak ada lagi yang namanya bagaimana kita bisa bersekutu dan hadir bersama-sama. Tetapi saudara-saudara, semuanya itu Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan kesempatan ini untuk kita naik lagi peringkat kita, memahami siapa Tuhan. Yang ketiga, ya pertanyaannya sekarang lebih dalam lagi. Kenapa Tuhan seakan-akan membiarkan penderitaan ini terjadi? Bukankah demikian begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapin saat ini? Mungkin dalam pikiran kita, kalau Tuhan berdaulat Pak Pendeta, kenapa penderitaan tetap juga terjadi? Kalau Tuhan dari dulu bisa ngambil semua bencana, perang, virus, kejahatan, pasti dunia ini akan lebih baik. Jawabannya saudara-saudara, selalu saya ingat jawaban yang baik adalah siapa kita yang bisa mengatur Tuhan? Siapa kita yang bisa menjadi penasihat Tuhan? Siapakah kita yang bisa menganggap bahwa kita lebih baik daripada rencana Tuhan? Siapa kita? Dan ini dijawab dengan 3 jawaban pertanyaan yang bagian ini. Yang pertama saudara-saudara, ya, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk membentuk yang namanya kerohanian dan karakter seseorang lebih baik lagi. Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan ini terjadi dan tetap terjadi? Saya susah sekali melihat senyum orang, saya susah sekali untuk bertemu dengan sahabat-sahabat saya, untuk dapat berpelukan dengan mereka. Kenapa? Karena hal yang pertama yang saya coba belajar dan coba memahami akan bagian ini. Tuhan bisa memakai penderitaan untuk membentuk kerohanian. Ayub 42 ayat yang kelima. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, berapa waktu ini saya coba merenungkan kitab Ayub. Saya baca berulang-ulang kali. Luar biasa saudara. Saya juga cari bagaimana terjemahan ataupun pengertian begitu banyak penulis tentang Ayub. Saudara-saudara, yang terjadi ketika saya lihat luar biasa ini Ayub. Ya, ternyata
Ayub ketika kita berbicara atau kita membaca kitab Ayub, selalu orang-orang mungkin kebanyakan, oh ini yang terjadi, oh Ayub diuji oleh Tuhan. Ya, mungkin itu bagian-bagian itu yang sering kita. Tetapi saudara-saudara, satu bagian lain bagaimana Ayub menyadari bahwa ketika dia menderita ini, dia bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Lebih lagi yang dulu dia dikatakan, dulu saya mengerti Tuhan dengan kata orang, dengan orang-orang. Tetapi sekarang saya bertatapan muka sendiri, menguji untuk keberadaan saya, bagaimana saya tetap saleh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, coba lihat Daud contohnya. Ya, Mazmur dibuat oleh Daud sebagian besar ketika Daud di dalam bahaya. Ya, Yusuf. Ya, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf setiap dari kecil sampai dia menjadi dewasa dimanja oleh orang tuanya sejak kecil. Pakaiannya paling bagus daripada dia. Tetapi dengan penderitaan malahan. Bukan dengan kemanjaannya dia. Bukan karena dengan kekayaan orang tuanya, tidak. Tetapi dengan penderitaan yang dia hadapi, Tuhan memakai dia menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk kerohanian seseorang ini naik. Ya, mungkin ini cara Tuhan untuk kita. Cara Tuhan untuk memurnikan akan gerejanya. Cara Tuhan di dalam bagian-bagian ini, penderitaan ini, ataupun masalah ini. Cara Tuhan untuk bisa menyortir akan kehidupan kita. Memurnikan akan jemaatnya. Begitu banyak orang yang dengan sangat mudah sekali dia datang ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke gereja, motivasinya bukan ketemu Tuhan. Sudah jarang sekali ketika tidak ada masa pandemi ini dia berdoa. Buka Alkitab, baca Alkitab. Tetapi saudara-saudara heran ya. Di dalam masa-masa pandemi ini, malah kebanyakan orang Kristen sekarang begitu banyak yang dia buka YouTube. Ya, dia dengerin khotbah, buka YouTube, dia nyanyi pujian. Sebelumnya mungkin enggak, saudara-saudara. Di dalam masa dia di dalam penderitaan, ketika dia kena COVID, saya pun pada waktu itu, oh iya Tuhan, ampunin saya Tuhan. Ketika saya kena COVID, saya tiap hari, saya begitu banyak jam saya untuk saya buka Alkitab dan membaca dan merenungkan bagian-bagian ini. Sebelumnya saudara-saudara, mungkin kita lupa. Ingat saudara, Tuhan bisa memakai penderitaan untuk menaikkan kerohanian saudara dan saya. Ya, bagaimana kita juga di dalam pengharapan kepada Kristus. Ini juga satu bagian yang Tuhan menginginkan supaya apa? Supaya kita benar-benar mendapatkan pengharapan itu secara total. Dalam hal apa kita mengharapkannya itu? Ternyata di dalam Roma 3 ayat keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dikatakan itu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oh, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bagaimana jawaban kita di dalam penderitaan? Jikalau kita tidak mendapatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan itu semua terjadi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan. Salah satu bagiannya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Supaya kita apa? Ada ketekunan. Ya, ada tahan uji. Dan kita bisa berharap kepada Tuhan. Yang kedua, ya bagian daripada yang ketiga bagian ini. Percaya bahwa penderitaan yang terjadi akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada penderitaan. Bingung ya saudara? Bagaimana percaya bahwa penderitaan yang terjadi akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar daripada penderitaan? Ya, saya secara singkat. Yusuf, Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui penderitaan yang harus dialami Yusuf. Ya, dan disinilah kita bisa melihat bahwa Allah memakai itu penderitaan untuk apa? Untuk perkara yang lebih besar lagi.
Dan disitulah juga kita bisa menangkap di sini, yaitu di dalam penderitaan Kristus. Coba dengan satu orang menderita, didera, disiksa, di kayu salib, dipakukan, dan mati di kayu salib. Untuk mendapatkan yang lebih besar lagi. Begitu juga dengan kita, saudara. Jangan sampai ya kita lupa apa yang kita alami. Mungkin kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk menimbulkan pengharapan yang lebih baik dalam hidup ini. Mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Nah, ini yang terakhir ya. Untuk menimbulkan pengharapan yang lebih baik ini, penderitaan, masalah, kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang ingin Tuhan katakan? Di sini bukan rumahmu. Di sini bukan rumah kita. Penderitaan ini harus terjadi karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah surga yang mulia. Umat Tuhan harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa penderitaan ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan hidup kita lebih baik, semakin baik, untuk kita mendapatkan upah di surga sana. Saudara mau upah? Ya, menanglah di dalam penderitaan kita. Menanglah di dalam kesengsaraan kita. Menang bersama Tuhan. Bahwa ini semua sudah diberikan kepada Tuhan, kepada kita, untuk kita dapat lebih baik lagi. Dan disitulah kita akan lebih diberkati lagi. Terlebih lagi ketika kita menderita bagi pelayanan Tuhan. Bagi nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa kehidupan kami walaupun begitu banyak masalah, penderitaan yang terjadi, ya khususnya begitu banyak akan hari-hari ini ketika kami menghadapi yang namanya pandemi akan COVID yang sungguh menjalar di dalam efek di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, ini semua ada di dalam rencana Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang berdaulat, Engkau sendiri yang akan memimpin, dan Engkau sendiri yang akan memberikan pengertian lebih lagi kepada kami. Walaupun kami harus melakukan atau ada di dalam bagian yang sulit sekalipun, kami bersama dengan Tuhan. Bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Bilur-Mu sudah menebus kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa kesementaraan ini ada hal yang lebih indah lagi untuk kami tabung, untuk kami dapat menikmati, untuk kami bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami pengharapan yang lebih lagi, dan mengikat akan tangan kami bersama dengan Tuhan, karena Engkau yang akan memegang kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati orang-orang yang sudah mendengar bersama-sama dengan kami apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Hamba-Mu, kami semua berdoa, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menyertai, dan Engkau sendiri yang akan memberikan itu semua, kekuatan untuk menghadapi ini semua, sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu. Berkati akan gereja Gerakan Pentakosta, Eklesia Kristi gereja kami, hamba-Hamba-Mu, gembala, wakil gembala, majelis, dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan sendiri memberkati, melindungi, dan Tuhan sendiri menuntun untuk kami lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita pada saat ini, kita masih diperkenankan Tuhan boleh mengikuti ibadah pada siang hari ini, dan kita telah dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel De Vries
yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang hari ini dapat menguatkan iman kita dan menjadi pedoman dalam hidup ini. Berikutnya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja dan pembangunan dan persembahan persepuluhan dapat melalui transfer rekening gereja Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 80047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Jemaat juga dapat berpartisipasi untuk sumbangan COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah saya sebutkan tadi, dan memberikan keterangan tambahan atau menambah angka 19 di akhir nominal. Bagi ibu bapak dapat juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan atau sembako untuk didistribusikan dengan menginformasikan kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bapak Weli Filipus, atau dapat menginformasikan melalui WA Group GGP Eklesia Kristi. Selanjutnya, ibadah komisi sekolah minggu setiap hari Minggu pada pukul 11 akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi youth setiap hari Minggu pukul 11. Ulangi, pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Muda Harif Jafari. Bagi anggota youth dimohon untuk dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 6 sore, akan dilayani oleh Saudara Arifman Laila. Bagi anggota remaja dimohon dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi wanita pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 13 atau jam 1 siang akan dilayani oleh Pendeta Teli Feibe Piri. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah komisi pria hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 18.30 atau setengah 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Muda Daniel Gunawan De Vries. Bapak-bapak dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, pembinaan warga jemaat hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis atau Wakil Gembala dengan tema "Bolehkah mendoakan orang yang sudah meninggal?" Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, ibadah persekutuan doa umum hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Muda Debbie Awi. Jemaat dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Yang terakhir, ibadah raya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Henry Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikutinya melalui ibadah YouTube channel GGP Eklesia Kristi. Demikian warta gereja pada siang hari ini. Atas perhatiannya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat dan tetap semangat.
ibadah kita, mari kita nyatakan bahwa Tuhan pakailah hidupku selagi masih ada kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami dapat bersama-sama menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini Tuhan. Kami dapat mengagungkan nama-Mu, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkata, Yesus baik. Kami mampu semua karena Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, kalau kami masih hidup, kami diberikan kesempatan untuk hidup. Untuk kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kepada kami, untuk kami senantiasa hanya berharap sungguh kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Bapak terima kasih. Ku